Cuman rata-rata tidak semuanya semudah itu Om. Kadang-kadang ada juga jemperan itu yang membuat player kita menjadi terlalu birahi tinggi, keluar di awal itu emosi seperti ngerekel-ngerekel, ngeri. Kita merawat lowbat factor seperti lowbat factor biasa pada umumnya. Cuman kan kita mencarikan bagaimana caranya si player ini bunyi karena ada yang disenangi. Semoga jenengan beserta keluarga semuanya sehat selalu. Jadi di sini saya minta maaf mungkin suasana di sini berisik ataupun kurang jelas, dan di sini saya minta maaf karena sembari jualan, karena begini aktivitas saya tiap hari Om. Makanya saya jarang vlog seperti dulu. Kalau dulu masih banyak ruang kelonggaran waktu. Baik, jadi intinya di video kali ini saya ingin memberikan pengalaman pribadi saya tentang bermain lowbat jemperan ataupun sistem tandem ataupun lowbat betina durasi yang bunyinya cuma sekali dua kali. Jadi buat teman-teman ini saya minta maaf, mungkin kalau cara itu banyak, metode itu banyak, cuman pengalaman saya pribadi di sini saya minta maaf, mungkin ada yang cocok buat teman-teman. Alhamdulillah, kalau belum ada yang cocok saya minta maaf. Baik, saya mau langsung saja. Waktu itu saya punya lowbat betina yang namanya SPC1. Waktu itu alhamdulillah pernah menjuarai di Latpres, bahkan di event-event itu pernah. Itu saya metode awalnya saya bermain lowbat factoran biasa Om. Dengan perawatannya sering mandi malam, pakan rendah, ditaruh ruangan sendiri, steril dari burung-burung sekitarnya. Kedengaran dari jauh nggak masalah. Waktu itu saya seperti itu Om. Dengan metode awal ini, proses awalnya nggih Om. Proses awalnya saya bermain lowbat factor itu susah jalan lapangan Om. Hanya milih-milih warna dan menunggu lawan kerja, dia baru keluar maksimal. Itu pun itu pun cuma sekali. Saya minta maaf Om. Itu pun cuma sekali. Tapi di lomba itu saya tetap evaluasi Om. Selalu saya evaluasi. Lowbat saya suka dengan warna tertentu, warna paskun. Dengan kepikiran sepulang lomba saya coba saya track dengan warna paskun. Akhirnya ketemu Om. Akhirnya ketemu dengan warna yang dia suka, saya track, dia bunyi terus. Seperti burung ketemu pasangannya dia narik terus. Saya dengan kepikiran awalnya saya jadikan satu untuk untulan. Waktu itu saya jadikan satu, tiap hari ditaruh ruangan dengan tetap mandi malam dengan seperti halnya biasa. Tetapi ketika saya petal kurang greget seperti lowbat itu awalnya singgelan. Dengan metode seperti itu saya evaluasi lagi Om. Cobalah saya petal lama dulu, untulannya ini saya petal lama sekira-kira 4 harian. Lanjut saya ketemukan lagi dengan saya track. Burung ini mau bunyi terus Om. Si player ini, si SPC1 ini mau bunyi terus. Dengan kepikiran, cobalah kalau mau lomba saya sendiri, hariannya saya jadikan satu, perawatan yang sama. Ketika mau lomba saya petal. Akhirnya tekniknya dengan seperti itu. Jadi di rumah saya track dulu, yang awalnya dari tempel, lama-lama saya kasih jarak untuk rawatannya. Cuman step-stepnya nanti saya akan kasih tahu semua Om. Kalau untuk metodenya, untuk tahapannya. Jadi awalnya burung itu yang tadi saya sampaikan, lanjut saya sendirikan satu ruangan dengan proses dengan factoran biasa. Akhirnya ketemu saya coba di rumah itu dengan jarak sesuai gantangan. Dengan sesuai gantangan, dibunyi sekali dua kali tapi durasinya keluar istimewa. Dengan metode seperti itu akhirnya saya persiapan untuk lomba.
saya persiapkan untuk lomba, saya jauhkan saya jauhkan jemperannya di rumah bapak, yang player ini di rumah saya, ketemunya di gantangan. Jadi yang jemperannya ini saya bawain ke teman, yang playernya ini saya bawa ke saya, di pedok tidak ketemu. Cuman untuk gantangin awal-awal menggantang lobet yang jemperan ini biasanya di ujung om, paling ujung. Jadi peserta naik semua dulu, jemperan naik, pemancingnya itu warna yang dia suka naik dulu, lanjut disusul dengan si player. Biasanya kerjanya maksimal. Cuman rata-rata tidak semuanya semudah itu om. Kadang-kadang ada juga jemperan itu yang membuat player kita menjadi terlalu birahi tinggi, keluar di awal itu emosi seperti ngerekel, ngering dan segala macam. Itu tetap tergantung dari tempelannya om, itu pengaruh. Jadi memang tidak semudah mencarikan jemperan. Jadi di rumah itu tetap dicoba dulu om. Poinnya buat teman-teman, poin yang pertama, kita merawat lobet factor seperti lobet factor biasa pada umumnya. Cuman kan kita mencarikan bagaimana caranya si player ini bunyi karena ada yang disenengin om. Karena burung seperti itu tipenya burung yang mau bunyi karena ada yang disenengin. Bahkan sampai ngebebek di atas gantangan baru bunyi, itu cocok. Itu untuk step awal om. Nanti kedepannya apakah bisa sendiri? Bisa om. Lobet tanpa jemperan pun kedepannya bisa, karena lobet itu butuh kebiasaan, butuh adaptasi. Mungkin awalnya mentalnya nggak dapat, setelah dia punya jemperan mentalnya dapat. Sepengalaman saya seperti itu. Jadi di video ini mungkin agak singkat, agak pendek, cuman dari teman-teman yang menanyakan, Om Agus bagaimana kalau saya punya lobet betina yang bunyi sekali 2 kali, banyak didis bulu karena birahi, terus tingkah-tingkah aneh. Kalau menurut saya lobet seperti itu belum kondisi om, bisa diakalin dengan burung dengan sistem jemper. Cuman untuk kedepannya apakah bisa, saya yakin bisa om, karena burung ini butuh belajar mental, belajar penggacoran segala macam gitu om. Intinya di situ om. Jadi saya minta maaf, mungkin ini video singkat tentang perawatan, tentang pribadi saya bermain lobet betina yang susah jalan lapangan ataupun milih-milih warna, lebih baik seperti itu. Untuk tahapan awal, metode awal, mungkin dari teman-teman pengen coba lobet jenengan rawat seperti biasanya. Yang penting lobetnya jenengan mau bunyi, mau di full krodong, mau di mandi berapa kali, itu monggo terserah dari lobetin jenengan. Yang penting jenengan rawat seperti lobet factor biasa. Terus bagaimana caranya lobet ini mau bunyi di gantangan. Kalau saya tetap carikan jemperan. Kalau sekarang bahasa trennya adalah sistem tandem. Itu kalau untuk pakan tetap dari kembali lobetin jenengan. Enaknya cocoknya di rendah ataupun tinggi. Itu pengalaman saya pribadi tentang bermain lobet sistem jemperan. Kalau dulu 6 tahun yang lalu saya tidak tahu itu namanya sistem jemper. Cuman saya ngakalinya bagaimana lobet factor saya mau bunyi di gantangan, yang pasti pakai pemancing kalau dulu gitu. Akhirnya alhamdulillah sampai jalan seperti itu, sampai sudah prestasi berkali-kali laku di luar Jawa itu om. Jadi kalau misalkan kedepannya nanti repot om kalau kita milih nomor gantangan. Memang kalau di event agak repot om, agak repot kita mencari nomor yang agak ada berdampingan, itu agak repot. Cuman kalau untuk tahapan awalnya kita bermain lakberan itu dicoba dulu om. Nanti dengan terapi kebiasaan seperti itu main jemperan, syukur-syukur lobet ini bisa jalan single. Intinya di situ om. Cuman kalau untuk masalah perawatan ataupun dari jemper pemancingnya ini tetap PR jenengan om. Mungkin kan dari teman-teman apakah langsung bisa dengan warna yang suka langsung digantung di atas berdampingan, tidak semudah itu. Tetap di rumah dicoba dulu. Yang terapinya yang tadi saya sampaikan, coba dijadikan satu dulu, lanjut di petal agak lama. Nanti ketemunya dicoba di rumah itu dites berapa hari
dia mau jalan ataupun dia maksimal ketemu jemperannya. Itu berpengaruh Om, berapa hari dia ketemunya, seperti itu. Kadang juga memang ada juga yang tanpa main untul dulu, ada sistemnya dengan dia bermain vektoran biasa, dicarikan warna yang dia suka, nggak pernah ketemu, itu ada. Makanya dari yang tadi saya sampaikan, kalau metode banyak, cara itu banyak Om. Cuman poinnya di sini kita proses ataupun kita merawat lovebird vektoran, bagaimana caranya player kita mau bunyi di gantangan dalam kondisi apapun dia mau bunyi. Karena semua lovebird itu pasti birahi Om. Dalam keadaan birahi dia insya Allah kan bunyi. Cuman pengondisian dia bunyi itu tidak larinya terlalu ke over emosi yang jadinya ngerekel. Nah biasanya dengan warna yang dia suka dia lebih duduk. Tapi biasanya rata-rata yang sistem jumper ataupun sistem tandem itu rata-rata dengan lovebird yang berdurasi panjang. Kalau durasi panjang tetap kembali ke basicnya ataupun bawaan dari burungnya. Bisa pun dengan durasi standar kita olah dengan seringan mandi kuyup itu pun maksimal rata-rata 30 up. Itu baik, kiranya itu saja. Di sini saya minta maaf mungkin agak berisik. Di sini saya sembari kerja. Semoga jenengan beserta keluarga semuanya sehat selalu. Nanti mungkin saya akan update video dari komentar teman-teman. Misalkan teman-teman komentar, nanti saya akan balasnya lewat video, gitu aja ya, yang lebih enak, lebih simpel, dan saya lebih banyak pembahasan karena di sini saya nggak bisa keluar-keluar lagi, saya sembari kerja, tidak punya karyawan Om. Jadi itu saja. Baik, terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.